spesial walaupun sama pendeta perempuan gitu ya. Pergumulannya luar biasa. Lalu Abang Inang pernah nggak dapatkan kasus jemaat misalnya kayak gimana ya? Gimana sih? Unik-unik yang khusus-khusus. Kayak khusus-khusus gitu. Kerasukan. Bukan pergumulan pribadi jemaat tapi kayak misalnya apa yang betul kayak kerasukan kah atau gimana gitu. Pernah ngadapi gitu nggak? Atau apa sih yang biasanya yang unik-unik dihadapi di jemaatmu? Pernah, kalau yang kita seputar yang baru pertama kali mengalami, yaitu pas pelayanan itu yang kerasukan itu kita dipanggil dan dengan imannya kita melayani. Jadi ya dengan iman apa yang harus kulakukan? Ya berdoa. Ya kita memang melihat di situ belum ada perubahan, gak ada perubahan seperti itu. Dan yang membuat kita bahkan menjadi akhirnya kecewa, ternyata bukan kita dipanggil juga, selain kita ada lagi, bahkan yang berbeda keyakinan seperti itu. Padahal itu jemaat. Nah, itu satu. Yang satu lagi yang menguat dan bahkan yang menjadi pengalaman luar biasa, anak-anak yang biasa katanya itu kalau istilah dalam Habatakon lautondina gitu. Jadi dia diam saja gitu, tidak ada respect. Begitu kita berdoa dan kata amin, dia langsung nangis. Langsung nangis. Wah, dan orang tuanya di situ yang tadi sudah ketakutan, anak ini kena apa? Itu sudah di puskesmas situasinya. Juga akhirnya menangis. Dan akhirnya kita sama-sama menangis itu. Saya menangis karena ya Tuhan tidak mempermalukan hambanya seperti itu. Karena anak itu sudah dibawa ke puskesmas, tidak ada pergerakan apa-apa respon. Jadi mereka panggil saya karena sebagai pendeta di situ pelayan, dan kita hanya datang dengan iman, ya kita berdoa. Begitu berdoa kata amin, dia langsung menangis. Biasanya itu katanya kalau menangis tandanya dia sudah kembali seperti itu. Itulah kondisinya gitu. Tapi kan kita dengan doa itu kita mau tetap, ya dia sakit, ya mungkin dia tidak sadar tadi ketika kita berdoa amin, ya dia kembali sadar. Itu keyakinan kita. Ya itulah pengalaman. Ada hal yang memang kita terkadang agak sedikit kenapa begini ya. Ada hal yang memang semakin membuat kita inilah campur tangan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan para pelayannya, hambanya. Itu pengalaman saya. Kalau Inang gimana nih Inang? Pernah nggak? Banyuwangi yuk. Kenapa Banyuwangi? Itu deh pokoknya. Pantai Selatan. Oh iya ya. Di Banyuwangi malah enggak, tapi di tempat praktek dulu. Tempat praktek saya itu Lumban Rau. Tapi resortnya waktu itu di Borbor. Itu gereja resortnya Amang Pendeta Pasari Bujeruju. Jadi kalau kami sermon resort sama Bapak Tua dari Lumban Rau naik motor ke sana, lalu Bapak Tua bilang kayak gini, nggak boleh makan sembarangan ya. Apa sih? Masa nggak boleh? Kan onan, hari onan kan hari Sabtu, hari onan, hari pasar. Jadi kan enak kita beli apa aja. Nggak boleh, pokoknya harus di samping aku. Ih, Bapak Tua nih aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata memang di situ apa ya istilah pangarasun, bahasa Indonesianya apa ya? Mistik-mistik di situ. Daerah itu daerah mistik-mistik itu kan orang baru. Jadi karena saya orang baru di situ datang kan, jadi tidak boleh macam-macam gitu, nanti kena gitu. Tapi kan pemikiran saya, kayak nggak punya Tuhan saja. Tapi Amang Tua bukan tentang tidak beriman, kata Amang Tua gitu, yang menjelaskan tempat saya tinggal gitu. Terus akhirnya tahulah bahwa daerah itu adalah daerah yang banyak mistiknya gitu kan. Tapi selama pelayanan ternyata aman-aman saja sih ya, kembali kepada kita. Itu sih pengalaman-pengalaman dan ternyata banyak. Makanya mau diingat-ingat lupa. Banyak sekali ternyata. Cuma kan enggak bisa ingat lah yang baik. Udah lah, pokoknya udah terjadi wes. Itu aja. Ini kan balik lagi yang di awal tadi, aku kan taunya pendeta selama ini ya orang yang khotbah gitu, orang yang melayani. Nah sejauh ini sebenarnya apa sih tugas pendeta gitu?
tugas pendeta? Khotbah doang enggak? Khotbah doang kah? Pelayanan doang aja kah? Iya, kalau saya yang paling ditekan yang semuanya kan memang harus kita jalankan, yaitu mengeramoti hartani Kristus, atau saya katakan memelihara harta yang dipercayakan samamu. Itu apa ya harta? Mungkin jadi pertanyaan. Iya. Itulah jemaat. Jadi bagaimana seorang pelayan itu, bagaimana dia menjaga supaya harta ini tetap, artinya jangan sampai lari, jangan sampai hilang, jangan sampai sesat. Itu dia. Jadi menggembalakan, ya memeliharalah. Bagaimana kalau anak-anak, ya beritakan firman Tuhan supaya dia bertumbuh, supaya semakin mengenal Tuhan. Jangan lagi dia cari Tuhan yang lain yang sudah tua, semakin kuatkan bagaimana supaya mereka di masa-masa lansia semakin ingat Tuhan, semakin dekat Tuhan. Seperti itu, memelihara harta. Jadi sebenarnya ya kami ini sudah dipercayakan harta, gitu. Iya. Itulah salah satu yang saya pegang, ya tetap beritakanlah keselamatan itu, berita sukacita itu kepada semua orang, kan itu artinya Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan kita. Enggak cuman berarti itu kan lebih besar dari khotbah atau mau mewartakan Injil aja, karena itu kan berarti berkaitan juga dengan kehidupan jemaatnya. Jadi Iya, sebenarnya secara satu emosional. kesatuannya itu. Jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, ya satu kesatuan semuanya. Beritakanlah keselamatan, jalan keselamatan itu, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Dan yang sudah menerima itu, yang sudah percaya, jangan jadi disepelekan, jangan jadi dibiarkan. Bagaimana supaya ini juga tetap teguh dalam iman sampai pada waktunya, gitu. Iya, dibimbing, iya. Makanya kita juga jangan keluar sana luar biasa, tapi di sini nggak ada yang kita. Kita hebat di luar, tapi di dalam kita sendiri Iya. enggak ini. Artinya nggak kita berikan hati, kurang perhatian lagi itu. Itu yang mau kita jaga. Jadi itu juga yang mau diingatkan sama kami. Kita bukan hanya melayani orang dewasa, anak-anak ini yang menjadi bibit ini. Bagaimana supaya mereka sudah dibekali akan firman Tuhan, dan mereka yang akan menjadi generasi-generasi gereja-gereja di masa yang akan datang, kan gitu. Melanjutkan gereja-gereja, ya kan, semua orang percaya itu kan gereja, kan gitu. Jadi anak-anak ini, jadi kita makanya kalau di pendeta itu jangan hanya kita dianggap bikin bangun ini, bangun itu semuanya. Padahal jadi ujung-ujungnya kita pikirkan membangun bangunan rohani, kita terlupakan, yaitu anak-anak ini. Yang kalau nanti generasi ini habis, anak-anak nggak ada dibangun rohaninya, jadi bagaimana gereja ke depan? Gereja enggak ada lagi. Nah itu dia. Jadi sebenarnya satu-satunya semuanya itu saling keterkaitannya. Tugas kita membangun kerajaan Allah ya di tengah-tengah dunia ini. Itu kan setiap orang tuh ada tugas dan fungsi. Kalau fungsi pendeta, aku pernah baca, jadi ada 3 tuh: Kartonaan ni Kristus, pembawa pesan; sikat ni Kristus, pengganti atau wakil Kristus; dan makam pohonan ni Kristus, mencakup jabatan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Bisa dijelaskan nggak mungkin Inang fungsi pendeta ini? Fungsi pendeta ya. Membawa pesan Kristus. Pembawa pesan Kristus itu di dalam pemberitaan tadi. Tetapi memberitakan kan bukan cuma ngomong tok di mimbar sebenarnya kan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana mengaramoti harta nadilehon Tuhan ya, mengaramoti jemaatnya secara keseluruhan. Itu juga sebenarnya sama dengan yang tadi jabatan nabi, imam, raja. Jadi memang luas sekali Bapak pekerjaan pendeta itu.
Karena itu memang dia butuh tangan-tangan yang menolong dia juga untuk melakukan tugas yang sangat besar itu. Makanya itu di HKBP ada struktur organisasinya kan, ada koinonia, ada marturia, ada diakonia. Itu adalah perpanjangan tangan pendeta untuk bisa menjamah, menyentuh jemaat. Bayangkanlah jemaat kita berapa? Kalau mau dihitung jiwa 800 lebih. Teluk Mulus, belum lagi Kota Baru tuh, lebih besar. Satu pendetanya tidak bisa mencapai semua. Paling yang bisa pendeta itu lakukan apalah? Doa rutin paginya saja. Tapi apakah hanya cuma berdoa? Orang kan bukan cuma mau didoakan, tapi mau disentuh. Tapi bagaimana menyentuh satu-satu? Tidak bisa. Perlu perpanjangan tangan. Memang kalau doa itu pasti, tapi doa itu juga harus terlihat gitu. Makanya kalau pendeta tidak berdoa, bukan pendeta itu namanya. Maksudnya mendoakan jemaat ya, itu wajib. Mendoakan tuh jemaat tuh wajib. Minimal 1 kali ketika dia doa paginya atau doa rutinnya itu wajib itu. Nah, tapi kan tidak bisa cuma doa, harus ada sentuhan juga. Iya. Harus mengenal. Iya, harus kenal. 800 jiwa dikenal. Gembala kan mengenal dombanya harusnya. Iya, iya betul. Dalam arti seperti inilah. 800 dia bisa kenal, tidak mungkin. Tapi kenal nama itu bisa, tetapi kenal gimana kabarmu. Iya. Nah, itu bukan hal yang gampang untuk itu. Makanya kita perlu tim sebenarnya, tim yang kokoh. Seperti itu. Jadi karena dia tadi tugasnya mengaramoti Artani Kristus. Mengaramoti berarti dia kan mengaramoti, memelihara. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada domba yang hilang sesat gitu kan. Kan gawat. Seperti itu tugas yang luar biasa. Iya, tadi sudah memang dijelaskan Inang Pendeta, Guru Simanjuntak menyampaikan atau memberitakan pesan Kristus ya. Jadi makanya kan kita ini jangan sampai menyampaikan pikiran manusia gitu. Jadi pesan Kristus yang mau kita sampaikan. Gitu iya. Jadi kita ini siapa sebenarnya? Kan kita kan dipanggil dan ditugaskan gitu. Jadi apa tugas kita? Apa panggilan kita itu? Yaitu tadi bagaimana pesan Kristus ini supaya banyak orang yang percaya dan diselamatkan gitu. Termasuk juga itu yang mau kita jaga pesan Kristus itu. Jadi kita bukan mau mengenak-enakkan telinga manusia. Iya, hanya menyenangkan itu. Makanya kalau ada yang sakit hati ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu kalau memang itu firman Tuhan, ya kita yang sampaikan kita pesan Kristus. Apa yang mau Tuhan inginkan seperti itu, sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan manusia atau kemauan manusia. Itu yang mau kita jaga. Makanya HKBP berusaha bagaimana kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada sola scriptura itu kan begitu. Bagaimana supaya firman Tuhan itu tetap sungguh-sungguh diberitakan kebenarannya gitu. Jadi kita jangan hanya untuk menyenangkan begitu, tapi lupa sampaikan pesan itu. Pesan itu yang paling penting. Kalau sikap nih Kristus tuh seperti apa sebenarnya? Pengganti, wakil. Aku gak tahu apa yang tepat, pengganti atau wakil. Itu tuh maksudnya fungsi dalam ibadahkah atau kehidupan bergereja secara umum kah atau gimana? Sifat Kristus ya. Kita bilang, iya, kita ini kan sebagai Kristus itu kan menunjukkan suatu keteladanan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga banyak yang mengikuti dia, sehingga banyak yang akhirnya mau percaya, kan gitu. Jadi kita juga ini sikapnya Kristus ya tunjukkan apa yang sudah diteladani Kristus. Sekarang kan Kristus kan nampak melalui siapa? Kamu adalah surat yang tertulis, surat yang kelihatan kan gitu. Jadi kitalah yang bisa dilihat, para pelayan-pelayan ini, orang-orang percaya semuanya
menunjukkan bagaimana Kristus itu di tengah-tengah kehidupannya gitu. Ya itu paling penting tadi itu ya kasih. Bagaimana kita benar sebenarnya hidup dalam kasih. Karena itulah Kristus. Datang ke dunia ini menyatakan kasih, menunjukkan kasih itu dengan nyata, bukan hanya sebatas perkataan. Jadi ya kita sebagai orang percaya, ya para pelayan atau pendeta, yaitu sikapnya Kristus Tuhanmu, ya bagaimana kamu menunjukkan keteladanan Kristus kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu, supaya semakin banyak orang yang percaya dan akhirnya mengikut Kristus. Gitu. Itulah. Jadi teladan gitu ya. Teladan, iya teladan sikapnya Kristus. Kan kalau misalnya pendeta itu di hari Minggu ada pakai jubah khususnya gitu tuh sama Ina. Jubah hitam. Jubah hitam ya, jubah hitam. Nah, sebenarnya ada maknanya nggak sih kenapa harus pakai jubah hitam? Jubah itu mengikat hanya untuk tugas ketika ibadah kah? Atau maksudnya kan kalau mewartakan firman itu ada di banyak event gitu. Ada pertangyangan sektor, ada ibadah kategorial gitu. Atau bisa juga diundang ibadah kantor mana gitu. Apakah jubah yang lengkap itu dengan 2 lidah warna putih itu hanya terikat untuk ibadah resmi di gereja atau gimana? Pada pengajaran yang saya terima itu dipakai menjalankan sakramen dan ibadah besar. Ibadah besar itu ibadah minggu. Iya, itu dia ibadah besar. Bukan berarti kita klasifikasi tidak ya. Itulah dia. Jadi sebenarnya tidak untuk sembarangan tempat kita pakai jubah gitu. Tapi ya untuk menandakan kita sebagai pelayan ya, kalaupun di kantor instansi kita disuruh ibadah kita mau pakai jubah ya silakan gitu. Untuk boleh menunjukkan bahwa kita memang seorang pendeta gitu. Ya bahkan mungkin di ibadah awal tahun pengumuman marga. Tapi kalaupun di luar sana tidak memakai ya tidak mengurangi bahwa kita memang adalah seorang pendeta dengan memakai seperti ini. Ya, misalnya mengganti pelayanan sakramen dan ibadah besar. Pakai jubah. Iya, itu dia. Baju udah nih. Kenapa enggak pakai topi? Itu ya. hanya sekali-sekali. Topi apa? Wah, aku enggak tahu topi. Ada topi seperti Martin Luther. Ya. Kalau di HKBP ya, kalau di HKBP. Ya. Aku gimana? Kayak baret pramuka samping begini. Oh. Aku lihatnya itu cuman di ini ibadah pentabisan pendeta kayaknya. Ibadah pentabisan pendeta dan perkembangan sekarang ini kami disuruh kalau prosesi pakai itu, tapi kita karena jarang memakai, jadi kita pun nggak tidak. Kita simpan sebenarnya. Terus karena Ya. biasa. Gitu. Iya, dia ada. Kita waktu ditabiskan memakai itu untuk prosesinya. Iya. Gimana sih gambarnya? Iya. Ada kayak baret itu tadi tuh bilang. Iya, warna hitam. Oh, cari foto Martin Luther. Nah, itu dia ada pakai topi. Nah, itulah. Itulah. Martin Luther. Iya. Iya. Udah nih, seragam, jubah. Iya. Kenapa nggak pakai ini? Pola tuh selendang. Oh, selendang biasa itu ya. Memang enggak Ya, KTP ada nggak? Ada nggak? Nggak pernah kelihatan sih kayaknya. Nggak ada. ya? Enggak. Oh, Tidak ada. Tidak, memang sebenarnya Tradisi kita mungkin. selain kita bilang ya pengalaman dari Martin Luther dan perkembangan selanjutnya, Injil. nggak usah terlalu ribet lah, gitu aja. Nggak usah terlalu ribet. Bahkan mau saya katakan, kalau kita pakai jubah itu nggak usah banyak tambah-tambah. Contoh, nanti kita bikin pin emas, kita bikin bunga-bunga. Jadi iya, supaya dia betul-betul lihatlah kegelapan yang diberikan terang dan kesempurnaan itu gitu. Jadi nggak usah terlalu kita bilang dari jubah itu mau kita bikin modif-modif untuk jadi jadi makna iya, jadi fokusnya ke gaya, ke penampilan, bukan bagaimana dia menunjukkan dia pelayan pendeta yang memberitakan terang dan kebenaran, dan bahkan kita katakan untuk boleh menyatakan
pesan Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini, itu dia. Jadi ya ini juga sebagai ya untuk kepada jemaat-jemaat HKBP, ketika seorang pelayan itu memakai jubah, ya jangan anggap seperti memakai jas yang boleh banyak sekali aksesoris. Iya, aksesoris. Kalau masalah menarik, masalah cantik, memang mungkin bisa akan kelihatan cantik, tapi maknanya itu akan bisa hilang nanti seperti itu. Iya. Tapi emang di KBP nggak ada yang senang-senang gitu, emang nggak ada kan? Tapi mungkin bisa jadi ada waktu-waktu pesta tertentu mau dipasangkan hari-hari, begitu. Iya. Di acara-acara tertentu, di acara-acara tertentu ya. Tetapi kalau yang rutin kita, misalnya ibadah minggu, itu nggak ada seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya pesta, dia mengadakan pesta pembangunan atau peresmian Jubileum kah? biasa kan memang dikalungkan itu kan, atau dipasangkan itu. Beda kasus lagi. Iya kan, biasa kalau pakai itu tuh ada situasi yang khusus ya, Iya. bukan yang biasa terjadi, tetapi yang khusus. Pesta, ulang tahun, jubileum, tak salah. Dan kalau memang dipasang pun hanya untuk sementara saja, langsung diambil. Iya, kalau pas melayani nggak usah lagi gitu. Iya. Nggak di saat perayaan itu dipakai terus-terusan tuh enggak gitu. Ya itu maksudnya enggak usah aja seperti itu. Iya. Biar walaupun acara apapun yang terjadi, itu yang hadir di situ adalah seorang pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan, kan gitu. Ya, dia bukan jadi pemimpin pesta, MC, menjadi apa di situ, mungkin raja pesta, bukan. Tetap iya sebagai pelayan dan pemberita firman Tuhan, begitu. Itulah yang harusnya bisa menjadi pegangan kita. Jadi jemaat pun gak usah mencari sensasi-sensasi. Waktu kami pesta, kami berikan ini sama pendeta kami, gak usah pala gitu. Ya cukup ya hargai kehadiran pendeta, dengan penuh sukacita kita sama-sama beribadah di situ. Begitu saja. Terus, nah ini pendeta tuh kan ada pendeta di gereja di Huria, terus ada pendeta di kantor-kantor distrik, kantor pusat, ada juga pendeta misalnya dosen. Nah, sebenarnya pendeta tuh apa sih, emang pendeta tuh yang punya jemaat kah, atau yang tidak punya jemaat gimana? Maksudnya tidak punya jemaat, dia tidak berada di satu, Tidak memimpin suatu jemaat. tidak memimpin satu jemaat. Apakah itu terhitung sebagai pendeta juga menurut Inang gimana? Iya, namanya pendeta itu kan tahbisan ya, tahbisan. Dia ditahbiskan jadi pendeta. Dia bisa melayani jemaat, tapi juga dia bisa melakukan pelayanan yang lain, misalnya jadi dosen, jadi pegawai departemen agama, tapi dia kan penahbisannya pendeta. Dia juga Bidang bisa, pelayanannya macam-macam. Bidang pelayanannya bisa macam-macam. Dia bisa menjadi pendeta tentara. Kan ada juga gitu, pendeta tentara kan ada. Dari AKBP gitu. Ada. Jadi banyak gitu. Atau jadi angkatan laut, tapi dia pendeta. Bisa. Jadi membimbing kerohanian di sana kan. Itu banyak. Jadi tidak mesti harus punya jemaat ya. Dan itu bidang pelayanan ya. Banyak bidang pelayanan seorang pendeta ini. Makanya kembali dia harus ingatkan, begitu dia ditahbiskan pendeta, memelihara harta yang dipercayakan kepadanya. Ya walaupun dia seorang dosen yang akan membimbing calon-calon untuk sarjana teologi, tapi ingat, ya mereka ini anggap sebagai harta juga. Dan ingat tugas untuk boleh memberitakan firman Tuhan juga. Jadi jangan aku hanya mengajar teori pendidikan, teologi, yang lain nggak mau aku pegang lagi, itu juga kan menjadi perhatian. Jadi misalnya begitu, ya aku kan di kantor, nggak perlu lagi aku khotbah misalnya, ya kan firman, menyampaikan firman Tuhan, membimbing, mengarahkan, kan gitu itu pun. Jadi ya kalaupun ke situ di penempatannya, tapi ingat ya kita kan pendeta, yang ada sesuatu hal yang diberikan kepada kita ketika kita menerima tahbisan itu.
begitu. Lalu ini Abang Inang, kalau misalnya udah ditahbiskan kan, itu udah langsung jadi apa ya? Bagian dari HKBP kan? Wah, Abang dan Inang pendeta HKBP gitu, iya kan? Iya, pendeta Nah, HKBP. kalau pendeta HKBP itu dianggap sebagai karyawan HKBP atau enggak? Iya. Kita terdaftar sebagai pegawai HKBP, pegawai HKBP. Pegawai istilahnya bukan kerja. Iya, Pegawai. pegawai HKBP. Oh, Karena pegawai. kita Ada. Kita tuh pegawai. Jadi Registrasi sebagai ada. Nomor induk pendeta. Ada. Tunjukkan nomor. Nomor induk duduk masih punya aku. Ya itu ada. Jadi nomor kita tuh ada. iya, Oh. Jadi pegawai lah. kecuali langsung minta surat melayani di tempat yang lain gitu. Jadi dia keluar dari HKBP. HKBP, oh, Iyalah. ada. Kalau dia iya. Ya contohnya saja yang tadi saya katakan, oh saya mau ke enggak melayani di HKBP. Kan sebelum SK-nya turun kan ya silakan melapor supaya nanti jangan begitu keluar SK ada nanti ketidakpenerimaan. Oh saya nggak mau melayani ke situ, sebenarnya saya mau pergi keluar saja. Ya contohnya saja mungkin untuk organisasi-organisasi di luar gitu. Iya. Atau misalnya ada pendeta HKBP yang mau jadi anggota legislatif, misalnya seperti itu, ya kan? Otomatis kan nggak bisa melayani untuk boleh megang jemaat. Iya, yaudah melapor. Artinya cuti di luar tanggungan HKBP. Gitu, iya. Itu tetap suatu saat nanti mau masuk lagi ke KBP masih boleh, tetapi kan untuk masa waktu yang dimintanya ya dia di luar jadi cuti tanggungan HKBP. Jadi tidak ya kita bilang lah kalau pegawai saya rasa tidak lagi untuk saat itu karena nggak ada dapat SK dan juga sesuatu yang dipertanggungjawabkan HKBP gitu. Bekerja di luar HKBP misalnya gitu. Berarti kalau Amang Inang kan sebagai pegawai HKBP ada nggak jenjang karirnya gitu? pendeta HKBP. Pendeta ya, HKBP. jenjang karir ya dibilang ya. Apakah ada pangkat golongan? Ada pangkatnya, gitu? iya pangkat Kalau golongannya ada. golongan ada, kita golongan kepegawaian ada. Oh. Iya, golongan ada. Berdasarkan masa aja. Pelayan Tabisan ya, masa tabisan, iya. Berarti bisa naik gitu, naik golongan gitu berarti ya? Itu sudah pasti. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan lama ya aja. Tahun pelayanan, tahun tabisan. Oh. Dan selama masih di HKBP terus begitu. Iya. Kalau saya kan sudah golongan 3C. Iya. Terlihat jelas jarak waktunya. Dibilang karir kah? Kita kan misalnya gini pendeta. Ada preses kan gitu. Preses ini kan otomatis bukan semua pendeta itu boleh jadi preses langsung, tidak. Iya, kalau preses itu adalah pendeta yang sudah 15 tahun ditabiskan dan memang melayani di HKBP gitu. Jadi direkomendasikan boleh dipilih menjadi preses. Iya, boleh dipilih menjadi calon preses begitu. Kalau menang ya jadi preses, kalau tidak ya kembali lagi pelayanan di gereja kah, di resort kah, atau di kantor, atau di dosen, ya seperti itu. Kalau tidak preses ya ke kepala departemen, kalau tidak sekjen, eporus, tapi itu kan berbeda-beda apanya persyaratannya begitu. Kalau bilang karir ya terlalu karir tuh ya itu tadi pangkat golongan karena masa kerjanya. iya. Itu yang Jadi itu tidak bisa karir. juga menjadi jaminan karena ada misalnya yang misalnya Inang Pendeta Boris Manjuta sudah 4A kan masih pimpinan jemaat, sedangkan ada adik saya dulu baru golongan 3B sudah langsung pendeta resort. Iya, jadi itu tidak iya. Jabatan-jabatannya berbeda lagi. Iya, itulah dia. Jadi karir ya Karir kan minimal kan ada jenjangnya kan. Yang terjadi di HKBP seperti itu. Oh, Harusnya kan kalau golongan
4A itu enggak uluan lagi dong Oh iya. logika kita. Tapi di HKBP enggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Nggak jadi jaminan. Untuk Pendeta fungsional. Iya. Karena banyak sekarang juga kita ya pendeta-pendeta yang senior tapi jadi fungsional mereka. Iya, fungsional. Iya. Fungsional ini maksudnya gimana sih? Bang Ira? Di pendeta Tapi dia tidak di satu gereja, bukan jadi pimpinan, iya. tapi pendeta. Contohnya saya pendeta fungsional di HKBP Pontianak. Paham. Iya. Tugas saya untuk boleh Iya. membantu pendeta resort atau pimpinan jemaat HKBP Pontianak. Tapi di Sabungan, Tugas saya, iya. gereja Sabungan. Bisa saja di HKBP Teluk Mulus ini ada pendeta fungsional. Iya. Berarti yang jadi dosen itu fungsional juga termasuk. Bukan Misalnya fungsional. Itu dia hanya dosen ditugaskan melayani jadi ya dosen itulah aja. penugasan dari pimpinan sebagai dosen atau tenaga pengajar, Oh. pendidik di Yayasan Pendidikan tertentu. HKBP gitu. Iya. Dan suatu saat bisa kembali berjemaat gitu. Sewaktu-waktu. Jadi itu pun tidak menjadi patokan seumur hidup atau selama masa aktifnya di situ tidak. Ya bisa saja pimpinan HKBP itu 4 tahun situ sebentar lagi ya udah ditempatkan ke suatu resort bisa jadi begitu. Iya. Jadi tidak ada tertulis kita setelah dari sini kemari tidak ada sebenarnya gitu. Itu yang saya bilang itu kalau benar saya jenjang karir begitu. Dari sini dia nanti pasti jadi sini, pasti naiknya jadi ke sini. sini-gini. Enggak. Oh, enggak. Bisa jadi saya sampai pensiun ya fungsional terus gitu. Atau bisa jadi saya jadi dosen terus gitu sampai pensiun bisa Walaupun jadi. golongannya tetap naik terus. Naik gitu. golongan itu, tapi iya golongan naik. Mm-mm. Karena golongan itu tadi kan sesuai dengan lamanya pelayanan gitu. Selama masih di HKBP. Itu golongan itu ngaruhnya ke apa tuh? Iya, kebelanjo namanya. Gaji ya? Iya, Gaji belan- pendeta. gaji pokok. Gaji pokok. Iya. Oke. Itu dia. Oh gitu. Lalu tadi Amang ada singgung ada kalau misalnya boleh misalnya dia mengajukan enggak melayani lagi di HKBP, melayani di gereja lain. Nah, pendeta boleh enggak sih melepas jabatannya sebagai pendeta gitu? Mundur dari kependetaannya. Mundur dari kependetaan gitu. Ya kita bilang mundur dari kepegawaian HKBP ya. Ketika dia tidak mampu lagi untuk boleh menjadi pegawai HKBP ya dia boleh mengajukan saya tidak mampu lagi untuk menjadi pelayan HKBP. Saya keluar. Begitu. Tapi melepas pendetanya gitu, Abang. Melepaskan. Kalau yang ada ya melepas. Bukan imam lagi berarti dia. Dominan dia itu adalah tidak jadi pegawai HKBP lagi seperti tugas- itu. Mundur dari tugas berarti. Iya, atau dilepaskan dari pegawai. Ada yang mengajukan, ada juga yang secara kita bilang lah ya karena melakukan kesalahan sehingga HKBP tidak lagi menganggap sebagai pegawai. Tapi bisa jadi mereka jadi pendeta di tempat lain. Ya kan sudah menerima tabisan pendeta. Seperti itu. Iya. Tapi tabisan dari HKBP itu diterima nggak ya di luar? Itu tergantung gereja itu tergantung yang Gereja sana lain. gitu. Oh, Iya. gitu. Yang pasti ketika ada seseorang itu misalnya mengajukan diri atau karena ada sesuatu hal sehingga tidak bisa melayani lagi, tidak dianggap lagi HKBP sebagai pegawai ya kembali kepada orangnya. Ya, ketika dia di luar sana bagaimana ya terserah, yang pasti HKBP tidak menganggap lagi sebagai misalnya untuk boleh melayani sebagai pendeta. Pelayan HKBP lagi. Iya, pegawai. Jadi tidak dapat SK dan kita HKBP tidak bertanggung jawab dengan apa yang nanti dilakukan, misalnya HKBP tidak mengakui itu, tiba-tiba melayani perkawinan tanda tangan misalnya, ya kalau sudah HKBP tidak mengakui kan surat itu berarti tidak resmi, seperti itu.
Iya. Begitu. Terus berarti kalau gitu kependetaannya itu sifatnya permanen Permanen. sekali sampai Iya. akhir hayat. Mm-mm. Oh, ini ya yang bisa lepas itu adalah tugasnya. Iya. Tugasnya, iya, Tugas sebagai pelayan, sebagai pegawai HKBP. Gitu. tugasnya. Mm-mm. Atau biasa kalau pensiun ya. Berarti kan Tetap tugas- pendeta. Iya, tapi kan Iya, tugasnya selesai. Tugasnya lepas. Iya, tugas Oh iya ya, selesai. kalau Tugasnya pendeta kalau pensiun, pensiun emeritus tapi tetap pendeta, kan, ya. Iya. tapi kan tugasnya udah tidak lagi. Seperti itu. Namanya berarti. Oh, kalau pensiun berarti maksudnya pensiun tuh berarti udah nggak dikasih SK lagi kayak gitu? Enggak, iya. Kalau Selesai. pendeta kita kan pelayan HKBP 65 tahun. Kalau sudah 65 ya kita kan pensiun. Berkhotbah silakan, Bisa. tapi kita kan nggak dapat SK dari dari pusat. Oh. Iya. Bukan pegawai HKBP lagi. Bukan lagi. Iya. Cuman kalau misalnya di hari Minggu dia mau berkhotbah Kalau juga nggak dipanggil masalah. iya, Bisa. Bisa. pakai jubah boleh. Hmm. Tapi kalau yang tadi itu yang misalnya Bermasalah. yang bermasalah, ya kita ya secara kita yang mengetahui tidak akan mengizinkan untuk boleh memberitakan firman Tuhan dengan di gereja KBP. Lain cerita kalau yang misalnya saya mau tugas keluar, saya keluar dari HKBP karena saya mau melayani misalnya jadi dosen di Universitas Umum Iya, iya. UI, kalau mau khotbah kan itu masih tetap pendeta kita bilang dan tidak ada masalah dengan HKBP ya. Masih bisa berkhotbah seperti itu. Yang ini tadi kita tidak berani mempertanggungjawabkan misalnya kalau sudah diputuskan kepegawaiannya untuk boleh berkhotbah lagi di HKBP sebagai pendeta. Tapi untuk yang tadi ya, untuk di luar ya tergantung gereja ataupun pelayanan di luar itulah bagaimana merespon seseorang itu. Oh. Terus ini kalau di HKBP itu kan rapat-rapat tuh ada Hermon Parhalado, ada rapat resort, ada konsen full timer. Tapi ada satu rapat yang ada pendetanya, itu cuma satu rapat pendeta HKBP. Rapat pendeta. Itu apa sebenarnya Amang ini? Rapat pendeta HKBP adalah pertemuan para pendeta-pendeta HKBP untuk boleh membicarakan tentang perkembangan-perkembangan teologi dan juga pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Itu dia. Jadi itu semua memang khusus untuk para pendeta. Jadi kita di situ untuk boleh membicarakan. Karena kan bisa jadi ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, kehidupan jemaat bahkan sekitar kita. Supaya isu-isu itu terjawab bagaimana HKBP untuk boleh merespon itu gitu. Walaupun nanti kan ada keputusan nanti dari rapat pendeta. Keputusan itu tidak mutlak langsung diterima di HKBP tapi diajukan ke Sinode Godang. Itu yang memutuskan diterima atau tidak hasil keputusan Berarti itu. rapat pendeta itu semua pendeta HKBP hadir? Semua pendeta KBP di dalam negeri maupun di luar negeri itu diundang. Wajib Diundang. ya, wajib memang. Ya, tapi banyak sih yang memang ada juga berbagai alasan tidak hadir. Iya, tapi kan kalau tidak Diwajibkan. hadir, iya itu wajib. Mm-mm. Dan kalau dia tidak bisa hadir, dia juga harus memberikan surat sebenarnya. Oh, Harus oke. betul-betul ada alasan yang benar. Karena itu juga secara tidak langsung diperhatikan pimpinan, dia loyal enggak sih sebenarnya di dalam mengikut sebagai pegawai HKBP. Makanya kami bergumul sekali ketika gereja-gereja tidak memberangkatkan pendeta, rapat pendeta. Mereka tuh tidak tahu pergumulan kita, padahal kita penting di situ. Cuma mereka paling nanti main-main, paling nanti jalan-jalan. Itulah pemikiran jemaat ya, padahal mereka tidak tahu tugas kami tuh di situ banyak sekali sebenarnya. Cuma mungkin jemaat mengatakan itu memang juga banyak yang seperti itu. Jadi disamakan kan. Oh. Padahal sebenarnya ada tugas Oknum. tanggung jawab kami, oknum sebenarnya, tapi disamakan. Kan kita biasa seperti itu jemaat Iya, kan. iya, iya. Iya, iya. Artinya rapat pendeta itu bukan utusan sebenarnya. Bukan utusan. Bukan.
itu adalah memang semua pendeta. Jadi HKBP. walaupun misalnya HKBPA ada 4 pendeta, bukan berarti satu berangkat sudah boleh, enggak. Tempatnya. Karena berbeda kita pemahaman kita, berbeda cara menangkap kita. Misalnya ada 4 pendeta di sini, yang satu ikut, akan berbeda penjelasan yang misalnya yang berangkat itu dengan ketika kita hadir di situ. Oh iya. Dan kita kan perlu menyuarakan apa isu-isu teologi yang ada terjadi sekarang ini. Bagaimana sebenarnya kita merespon itu? Itu dia. Jadi disitulah kita saling untuk boleh mengungkapkan pemahaman-pemahaman mungkin yang kita membutuhkan jawaban. Atau ada pemahaman kita yang ingin kita suarakan. Sebaiknya kita seperti inilah, begitu. Itu dia. Makanya kalau bisa rapat pendeta itu, ya memang semuanya pendeta itu berangkat. Kecuali tanda kutip ya, misalnya sakit, sedang mengandung, ya lain cerita, atau sedang berduka, gitu. Tapi kalau memang ya tidak ada penghalangnya, ya berangkat. Berapa ribu tuh ya? Data terakhir kemarin hanya ke pendeta itu 1.800. 1.800. Itu ngumpulnya di mana? 1.800 ya. Itu ngumpulnya di mana biasanya, Bang? Di Sipoholon. Pernah di Siantar kami 2013. Jembatan itu diperbaiki ya, jembatan itu. Iya. Akhirnya kami taruh di Ya di Sipoholon 1.800 kan memang sudah disesuaikan dengan jumlah. Tapi kemarin karena kita pakai Zoom setengah ya. Jadi bisa Karena pandemi kemarin itu pandemi kan ada yang hadir, Oh iya. selebihnya ada yang di distrik-distrik, kumpul gitu. titik-titik Iya. tertentu, ada yang di rumah. Kan. Iya. Oh, gitu. Itu ada titik kumpul karena pandemi. Kalau di rapat ini pendeta tuh ada memutuskan sesuatu atau enggak? Enggak. Ada. Ada mengambil keputusan, itulah perkembangan teologi atau isu-isu teologi yang terjadi. Dipergumulkanlah itu, lalu kita ambil keputusan. Nanti keputusan ini akan dibawa ke sinode agung atau sinode godang bahasa Bataknya. Itu berarti keputusan dari Sinode Agung lagi gitu, Kak? Iya. Baru kita berlakukan. Oh. Contohnya apa sih Abang Inang pernah? Misalnya contoh, tidak ada sungkem, misalnya tidak ada sungkem di perkawinan HKBP, ya kan itu kan ibadah perkawinan HKBP. Misalnya masuk itu contoh ya, misalnya. Contoh saja. Kalau misalnya sudah di rapat pendeta itu diputuskan, kan gitu. Kan bukan berarti nanti yang pulang dari rapat pendeta ini, oh tidak boleh ada sungkem, tidak boleh ada sungkem. Kan nggak boleh dulu, tunggu dulu sampai sinode. Oh ini sudah diterima gitu. Jadi itu nanti hasilnya itu kan akan di-share juga kepada semua para pendeta. Itu menjadi pegangan kita. Hasil keputusan rapat pendeta tahun sekian yang sudah diputuskan oleh sinode agung gitu. Menjadi pegangan kita. Itulah berarti nggak boleh lagi ada misalnya seperti itu. Jadi kalaupun ada rapat pendeta kan itu kan banyak di situ pembicaraan, banyak di situ misalnya masukan-masukan, lalu ada keputusan-keputusan. Ya selama memang tidak diputuskan sinode agung diterima, ya nggak bisa jadi itu pegangan kita untuk menjalankan ke depan gitu. Iya, nggak bisa. Jadi kita harus berpatokan tetap apa menjadi keputusan sinode agung, itulah yang menjadi pegangan kita ke depan. Karena semua rapat tertinggi HKBP adalah sinode agung. Disahkan untuk diberlakukan di jemaat melalui sinode Sinode agung. Agung. Tapi memang kejadiannya banyak yang sudah diputuskan tapi tidak disahkan di sinode agung. Oh, Sering sekali tidak dilakukan. Apa yang terjadi di kita HKBP itu, kita ini kan jemaat yang berkembang ya. iya. Jadi gereja sana kayak gitu, kita gitu dong. Kita suka sekali nyelip-nyelipkan kan. Nah itulah yang akhirnya kita harus mengadakan pertemuan pendeta-pendeta. Di situ kami berdebat loh. Sering sekali ada perdebatan dan ngotot-ngototan ya di situ ya. Karena terus akhirnya pendeta-pendeta tua mengatakan, ini loh latar belakangnya, kalian tahu enggak sih? Oh jadi kayak gitu, itu pasti kok kan ngelihat gereja sana kan. Iya, dikembalikan lagi gitu. Banyak sekali itu gara-gara ya karena suka jajan di gereja sebelah, jadi dia mau perlakukan di gereja ini. Terus orang itu orang-orang baru pula kan, orang-orang yang tua kan sudah pada monding kan, enggak ada lagi kan.
Nah, seringkali yang kami sudah putuskan itu tahun depan muncul lagi. Tahun depan muncul, maka kadang ini kan sudah kita putuskan. Iya, tetap aja jadi masalah kalau sinode tidak Mengesahkan. sahkan. Makanya kami sampai sekarang masih Tetap ada sampai sekarang ini kita ada masih pergumulan keputusan-keputusan rapat pendeta itu. Yang bukan hanya tidak sampai kepada jemaat, kepada sama kami sendiri pun mungkin tidak sampai. Jadi mana yang betul-betul keputusan, mana yang hanya sekedar diskusi. Iya, diskusi. Itu dia. Itu yang sulit kami bedakan. Diskusi dengan hasil keputusan yang sudah disahkan. Iya. itu pergumulan yang luar biasa juga. Berat juga rupanya rapat pendeta ya. Biasa rapat pendeta itu Abang Inang berapa lama? Biasanya seminggu ya. Oh, lama waktunya. Lama waktunya. Dia kan ada 2 kali. Ada dia rapat pendeta periode. Oh. Itulah pemilihan ketua rapat pendeta. Ada yang dia pembahasan teologi. Kan sekali 2 tahun sekarang. Periode pemilihan atau periode itu sekali 4 tahun. Biasanya lebih lama yang periode gitu. Kalau sekali 4 tahun ini mau sampai 5 ke 6 hari. Tapi kalau untuk yang masalah pembahasan teologi itu paling 3 hari, 3 ke 4 hari gitu. Itu pengalaman. Karena kalau periodisasi itu ada pemilihan ketua rapat pendeta. Pemilihan ketua itu bisa berapa kali putaran, itu sudah membutuhkan waktu 1 hari lebih. Iya, jadi ada perbedaan harinya dia. Untuk masanya sekali 2 tahun, sekarang sudah rapat pendeta. Sekali 2 tahun. Tapi Iya. sempat dulu 4 tahun sekali loh. Iya, dulu. Ya, Inang, aku sempat 4 tahun sekali, jadi lama. Terus akhirnya dipertimbangkan lagi, kalau 4 tahun sekali kelamaan, padahal isu-isu yang terjadi di Banyak jemaat terjadi itu setahun. susah katanya gitu. Oh, akhirnya balik lagi jadi 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun. Sekali 4 tahun. Kalau itu pertemuannya jadi sekali 2 tahun. Jadi memang banyak yang dipercakapkan di situ. Banyak juga rupanya seluk-beluk di sisi sebagai seorang pendeta Iya. yang kita udah obrolkan dari tadi ya. Mulai dari awal aku soalnya selama ini mikir udah jadi sarjana teologi, Jadi daftar, dah jadi pendeta gitu. Iya. Rupanya masih bisa 3 tahun, 4 tahun. Iya. Masing-masing orang beda-beda lagi Iya. ceritanya. Aku juga kiranya ya, tanggung jawab pendeta cukup jemaat selesai, udah nggak ada lagi tanggung jawab di atas itu. Aku cuma taunya kan itu, ternyata banyak tanggung jawabnya pendeta, nggak cuma ke jemaat. Ya, untuk sebagai referensi juga, teman saya ada yang sama-sama tamat sarjana teologi tapi sampai sekarang belum pendeta. Satu tingkat saya. Iya. Ada yang tamat sama-sama teologi. Maksudnya tapi dia udah mendaftar calon pelayan? belum. Dia nggak mendaftar. Oh. Iya, dia memang tidak mendaftar gitu. Jadi kan dengan berbagai alasan. Ada yang mungkin sudah 2 kali nggak nyaman, ya akhirnya cari yang ya kita bilang lah dia Kerjaan ke lain. dunia ke lapangan ke bidang lain pergi iya. gitu ada. Lain. Iya. Jadi ya seperti tadi semua yang tamatan sarjana teologi dari STT HKBP itu tidak jadi jaminan akan menjadi pendeta 100% gitu. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Aku cukup sejauh ini, Ya. udah banyak Pendeta sekali. apa? Jadi keputusannya abang ada terpanggil menjadi pendeta? Tidak. Oh, Tidak. oke deh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jadi pendeta. Aku yakin ada sih pasti. Harusnya mudah-mudahan ya. Iya. Biar makin banyak pendeta HKBP. Iya. Sebenarnya ini terakhir Iya. jadi nanya lagi kan. Sebenarnya kita surplus atau defisit Pendeta. Jumlah pendeta. jumlah pendeta atau udah aman-aman aja? Kok menurut Amang dan Inang? Dibanding jumlah Tetap. kebutuhan jemaat. Tetap seperti lagu itu godang do Isabion ati alai otik pangulang. Banyak ladang ladang yang perlu untuk boleh dikerjakan tapi sedikit bekerja. Iya. Jadi kita selalu ada saja berita
kurang butuh pendeta. Ditabiskan pendeta setiap tahun tapi tetap selalu butuh. Iya. Kayak pengalaman Kalimantan Barat ini kita sudah banyak. Dulu di Sintang itu masih 1, padahal sudah dari dulu minta 2. Puji syukur udah 2 tahun ya 2. Parindu sampai sekarang belum ada. Oh iya. Parindu, iya. Kemarin itu di Balai Karangan sempat kosong. Ini baru masuk. Iya, baru masuk. Begitu. Jadi selalu kurang. Ini masih yang Kalbar ya, belum lagi distrik-distrik yang lain. Iya. Jadi masih wilayah kecil saya bilang. Iya. Skopus ini kita sudah melihat itu butuh. Sebenarnya kita bilang lah, kalau sudah resort, seharusnya sudah boleh 2. Tetapi memang ada pengaruh dari dalam kurang, merasa finansial kurang sehingga sulit dia untuk boleh menambah. Karena seorang pendeta resort itu kan dia juga harus melayani di pagaran. Iya. Jadi kalau nggak ada di situ satu orang teman sepelayanan fungsional, kan akan sulit meninggalkan. Seperti itu. Itu dia. Jadi kita masih butuh. Jadi saudara-saudara yang masih muda, remaja-remaja HKBP atau Naposo Bulung HKBP, walaupun sudah banyak pendeta, tetapi tetap kita masih banyak butuh pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan. Makanya ya walaupun kita masih punya skill-skill yang di luar yang lain yang berbeda, tapi ingat Tuhan masih membutuhkan pekerja-pekerja untuk di ladangnya. Jadi remaja dan Apostle Bulung HKBP ya berikan hati untuk boleh menjadi pelayan Tuhan, pemberita firman Tuhan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Yes, asik. Gila. Bukan remaja dan Apostle Bulung HKBP siapa lagi? Klasik banget ya. Slogan banget. Oke, itu tadi perbincangan kita ya, Dewi. Iya. Wow. Lumayan panjang 2 jam. 2 jam 2 menit. Karena memang banyak sekali Iya, yang perlu padat dibahas. berisi sih, padat berisi ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Iya. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Inang, Selanjutnya, Oma, Sama-sama. Ibu telah datang Iya. ke sini. Sedikit bocoran juga kali ya, kita akan berikutnya ngebahas tentang jabatan-jabatan tabisan yang lainnya. Iya. Ya, biar kita mengenal pelayan-pelayan yang ada di HKBP. Kayak seperti yang Mama bilang tadi, ada yang tertarik Iya. untuk menjadi pelayan-pelayan tersebut. Mungkin anak-anak remaja Raposo masih ada yang belum tahu, rupanya ada Bible Pro, ada Diakones, dan Ada lain evangelis. sebagainya, evangelis. Nah, iya. Oke, Ya. sip. Sampai sini. Sampai jumpa. Di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Halo. Oh ya, shalom. Horas.